Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat sekalian, kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Santri. Pada kali ini saya akan mencoba mengupas tentang permasalahan dhamir, yang mana insya Allah dhamir ini sangat penting ya, karena di beberapa kasus dhamir ini banyak disebutkan. Bahkan yang sangat sulit katanya untuk mencari kembalinya dhamir atau isi dari dhamir ini. Dan ini keluhan bukan keluhan-keluhan hoax, tapi keluhan-keluhan dari beberapa pelajar yang mengatakan kadang-kadang meskipun isim dhamir itu termasuk dari isim ma'rifat, tapi isi yang terkandung dalam dhamir itu banyak yang nggak tahu isinya apa, kemudian kembalinya kemana, seperti itu. Nah, tentang masalah dhamir dari beberapa madhab, kalau menurut madhab Basrah, dhamir itu diambil dari kata dhumur. Dhumur itu artinya kurus atau kecil. Nah, kenapa kok dinamakan seperti itu kalau menurut ulama Basrah? Kalau dalam bahasa Indonesia dhamir itu kata ganti ya, kata ganti untuk nama seseorang, seperti itu. Untuk isim dhahir lah kalau istilah bahasa Indonesianya itu. Seperti contoh Zaidun abuhu alimun. Zaid yang bapaknya orang alim, misal. Zaid adalah yang bapaknya orang alim. Jadi Zaidun abuhu. Lahu ini kembali kepada Zaid. Nah, yang mana lafaz Zaid ini terdiri dari tiga huruf, yaitu Zai, Iya, kemudian Dal. Ini lafaz Zaidun, isim dhahirnya. Kemudian dimutasikan dengan isim dhamir, dibentuk dalam isim dhamir. Seperti contoh abuhu. Abuhu yaitu bapaknya Zaid. Lahu ini hanya terdiri dari satu huruf. Makanya dikatakan dhumur oleh ulama Basrah, sehingga dhamir ini dinamakan dengan dhumur, dhamir, seperti itu. Intinya ketika dijadikan dhamir, maka kalimatnya semakin sedikit. Dan untuk faedah ini ya banyak, diantaranya adalah untuk meringkas suatu kata, tidak perlu mengulang-ulang, semisal seperti itu. Seperti contoh Zaidun abuhu qaimun, atau Zaidun abu Zaidin qaimun, seperti itu. Itu kan memperpanjang kalimat kan, seperti itu. Jadi membentuk suatu dhamir itu tujuannya ya untuk memperingkas gitu. Kemudian yang kedua, yaitu menurut pendapatnya ulama Kufah. Kalau menurut ulama Kufah, dhamir itu diambil memiliki makna kinayah atau disebut dengan mukanna. Nah, terus bagaimana maksudnya kinayah itu? Dhamir itu dinamakan kinayah. Nah, kinayah itu yaitu suatu kalimat yang tidak memakai makna aslinya. Ya memang rasional ya, karena madhab Kufah itu didasari oleh orang-orang yang ahli filsafat. Contohnya seperti Imam Kisai, Imam Farro dan sebagainya. Lah, ini dhamir yang dinamakan dengan kinayah ini masuk akal, karena memang dhamir itu memakai makna yang bukan makna aslinya. Contoh seperti dia, huwa. Dia siapa? Ini kan kata dia itu kan umum, bisa dipakai siapa saja. Tapi ketika ditujukan untuk orang-orang tertentu, maka maknanya kembali kepada isim dhahir. Contohnya dia Zaid maksudnya. Berarti kata Zaid itu adalah aslinya, sedangkan makna dia itu makna lain, dia. Berarti yang dimaksudkan Zaid, tapi tujuannya dengan kata kinayah. Kinayah itu yaitu suatu kalimat yang tidak memakai makna aslinya. Ya, mana aslinya ya Zaid, seperti itu, tapi memakai kata dia. Seperti itulah penjelasan tentang isim dhamir di antara dua madhab. Sekarang saya kasih contoh kenapa ulama kelas atas kok kadang-kadang cara mentarkib dhamir itu kok tidak dimaknai. Seperti Mbah Manab dulu katanya kalau marji'ud dhamir itu tidak disebutkan, al-madhkur katanya, seperti itu. Saya kasih contoh ya, saya punya uang 1.000. Jadi ketika ini saya ingin menyusun suatu kalimat dengan mencontohkan uang 1.000 dengan kata li alfun. Saya memiliki uang 1.000. Ini, bentar. Ini uangnya 1.000 ya. Saya memiliki uang 1.000 dengan bahasa Arab li alfun wa nisfuhu. Jadi di situ hu-nya itu kembali ke mana? Kembali ke separuh, ke lafaz alfun, atau kembali ke uang ini, dzatiyah uang ini, atau kembali ke nilai dari uang ini. Ini perlu penjelasan ini. Kembalinya dhamir itu kemana? Ke lafaz alfun atau ke uang ini,
atau ke nilai dari uang ini? Nah, ini perlu dipertanyakan ini. Kalau memang domirnya itu kembali ke lafadz alfun, berarti arti kata nisfun itu, nisfuhu, berarti separuhnya alfun, yaitu alif lam. Jadi al, kemudian separuhnya fa, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau kembalinya ke alfun, ya berarti bisa dianalogikakan atau bisa dikonsepsikan, berarti separuhnya lafadz alfun dong. Separuhnya lafadz alfun yaitu alif, lam, fa. Berarti seakan-akan alfun itu dipotong jadi dua, lah separuhnya itu adalah separuh yang dimaksud dalam domir itu. Oh, ternyata tidak seperti itu. Atau gini saja, kembalinya domir yaitu kembali kepada uang ini. Benar nggak kembali kepada uang ini 1000? Li alfun wa nisfuhu. Saya memiliki uang dan separuhnya ini. Misal, apa kembali ke domirnya itu kembali ke ini atau kembali lafadz alfun? Ini perlu dijawab ini. Ternyata kalau kembali ke dzatiyah dari lafadz alfun ini kurang cocok juga menurut saya. Karena kenapa? Karena berarti kalau yang dimaksud separuhnya uang ini, berarti ini apa namanya? Berarti bisa seperti ini. Lah, separuhnya. Apa benar seperti itu? Jadi, li alfun wa nisfuhu. Nggak masuk akal ya. Ketika saya mengatakan saya punya uang 1000, saya punya uang 1000 dan separuhnya, nggak mungkin yang dimaksudkan orang itu separuhnya seperti ini. Ini kan sudah nggak nilai ini. Cuman nomornya saja yang 1000, tapi ini sudah nggak nilai kalau seperti ini. Ini kan sudah masuk akal. Jadi kembalinya domir itu memang sulit. Jadi ilmu bisa diilmuni seperti itu. Jadi li alfun wa nisfu. Yang mana yang maksud dari domir yang pada lafadz nisfuhu itu kembalinya ke lafadz alfun atau kembali ke dzatiyah dari lafadz alfun itu, yaitu isi dari lafadz alfun itu, atau kepada nilainya? Iya kalau uangnya uang fisik. Bagaimana kalau dengan uang elektronik yang terdapat dalam HP? Itu kan hanya nominalnya. Contoh seperti ini. Li alfun misalnya dengan menunjukkan uang digital saya yang ada di Dana. Misal, apakah bisa nilai dari nominal 1000 itu yang terdapat dalam yang terdapat dalam HP itu menjadi rujukan atau mufassir dari domirhu tersebut? Ini perlu pertimbangan. Ya ternyata memang benar ya, domir itu memang makrifat, tapi kalau untuk pemula ya membingungkan. Contohnya ya seperti yang saya kemukakan tadi. Atau gini, atau tidak ke semuanya ini, tidak kembali ke lafadznya alfun, kemudian tidak kembali ke dzatiyah dari lafadz dzatiyah dari uang yang dimaksudkan, atau tidak kembali ke nilainya, tapi kembali ke dzatiyah yang lain. Contohnya li alfun, saya punya 1000. Wa nisfuhu, dan separuhnya, berarti separuhnya 1000 adalah 500, seperti itu. Apa seperti itu maksudnya? Lah ini perlu penjelasan. Makanya ad-dhamir fi dhamir faman lam ya'rif ad-dhamir laisa lahu dhamir. Itu menurut Mbah Manat Lirboyo ya. Ad-dhamir fi dhamir, dhamir itu ada dalam hati. Jadi yang paham itu yang memberi membuat dhamir seperti itu. Jadi kalau kita bahas lagi, berarti kalau yang paham tentang domir itu yang membuat domir, berarti yang mutakallim yang paham. Lah bagaimana dengan ketika kita membaca kitab? Berarti muallifnya doang dong yang paham tentang domir itu isinya lari kemana, atau isinya apa, seperti itu. Lah untuk itu ya yang tahu itu pembaca yang memahami. Makanya untuk mengetahui domir itu ya mengetahui tentang isnad dan sebagainya. Itu menurut saya ya. Terus yang kedua, domir itu memang benar-benar membingungkan kalau memang tidak difahami secara benar-benar. Contohnya rubba rajulin abuhu qaimun atau abuhu alimun. Betapa sedikit laki-laki yang bapaknya itu alim. Jadi itu kembali kepada rajulin, toh rajulin itu nakiro karena majrur dari rubba. Lah, berarti kalau rojulin itu nakiroh, yang mana rojulin itu isi dari isi makrifat ini kok bisa? Kok bisa seperti itu? Wong itu makrifat, isinya nakiroh. Ini kan membingungkan ya.
hu-nya makrifat, tapi isi dari hu itu nakiro. Ini bagaimana? Nah, ini perlu dikaji ini isim dhamir seperti ini. Contohnya rubba rajulin abuhu qaimun. Isinya nakiro, tapi kata gantinya makrifat. Lah, kok bisa makrifat gimana? Nah, ini perlu kajian. Kita ya, mungkin kita perlu sering-sering senam otak ya untuk memahami kitab itu secara detail. Ada yang kemarin saya ngobrol sama teman-teman di channel channel Aswaja, bahwasanya katanya belajar 1 bulan itu sudah bisa paham kitab. Kalau menurut saya 1 bulan itu sangat jauh dan masih sangat kurang untuk memahami teks kitab kuning, karena ya nahwu itu luas, bukan hanya MBT, bukan hanya ajrumiyah dan sebagainya. Itu pun harus memiliki dzauq yang benar-benar diseriusi atau ditekuni. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.